Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Sabba papasa akaranam kusalasa upasampada sacito pariyodapanam etang budana sasanam. Janganlah berbuat kejahatan, perbanyaklah berbuat kebaikan. Sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran para Buddha. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Ibu, Bapak, serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Dharma, sungguh sore hari ini adalah sore hari yang berbahagia. Pertama, kita bersama-sama dapat berkumpul untuk kembali mengikuti puja bakti minggu sore di penghujung bulan Maret ini. Dan lebih membahagiakan dan menimbulkan sukacita bagi kita semua, hari ini kita juga sekaligus akan memperingati dan merayakan hari ulang tahun ke-36 wanita Buddhis Wihara Buddha Warman Padang. Ya, memang hari ini adalah hari yang sangat kita syukuri bersama. Ya, walaupun secara sederhana hari ini kita kembali akan merayakan hari ulang tahun wanita Buddhis Wihara Buddha Warman Padang. Ya, agak berbeda dari daerah-daerah lain. Keberadaan wanita Buddhis Wihara Buddha Warman Padang ini justru lebih dulu dari induk organisasinya Wanita Buddhis Indonesia Provinsi Sumatera Barat maupun Wanita Buddhis Indonesia Kota Padang. Ya, tahun ini kita merayakan hari ulang tahun ke-36. Jadi, sebelum Wanita Buddhis Indonesia ada di Sumatera Barat dan di Kota Padang ini, wanita Buddhis yang dalam lingkup Wihara Buddha Warman sudah ada. Setiap hari ulang tahun ini, saya selalu menceritakan sedikit ya sejarah berdirinya wanita Buddhis Wihara Buddha Warman Padang ini. Maksudnya, tujuannya adalah agar kita tidak kehilangan arah, tidak kehilangan hikmah dan makna, maksud dan tujuan berdirinya wanita Buddhis Wihara Buddha Warman Padang ini. Ya, 36 tahun yang lalu itu sebenarnya sedang marak-maraknya kebangkitan kembali kegiatan-kegiatan di Wihara Buddha Warman Padang. Jadi kalau kita lihat dari sejarahnya, sekitar tahun 70-an, ya pertengahan tahun 70-an, Wihara Buddha Warman ini mati suri. Ya, dulu letaknya di Jalan Kelenteng 1 nomor 3. Itu boleh dibilang tidak ada kegiatan lagi. Ya, dia hanya buka
CI Canggu, bahkan minggu pun kadang-kala tidak ada kegiatan. Ya, CI Canggu masih adalah 2-3 orang yang ikut pembacaan parita, waktu itu tidak ada lemkeng. Nah, kemudian pada tahun 1979 mulailah berdiri apa yang disebut sebagai Gelanggang Remaja Buddhis Padang. Ya, itu adalah organisasi generasi muda. Jadi memang kalau kita lihat sejarahnya, di negara di mana-mana selalu kaum muda ini yang bangkit. Ya, nah tahun 1979 mulai ada kegiatan di wihara ini lagi, dan puja bakti sore mulai diadakan. Nah kemudian bangkit lagi ya tahun 1980 ketika saya mulai bergabung, itu GRBP-nya sedang hangat-hangatnya. Ya, sering mengadakan acara, walaupun waktu itu hanya acara-acara pendamping namanya. Ya, jadi kalau di dalam keagamaan ini, acara yang inti itu sebenarnya adalah keagamaan. Puja bakti, latihan meditasi, belajar dharma, itu inti sebenarnya. Yang lain itu pendamping. Misalnya ada muda-mudi jam sekian sore main pingpong, tenis meja, hari ini sekian jam pagi, jalan pagi, itu pendamping namanya. Kegiatan juga, bagus juga, tapi itu pendamping. Nah, kemudian banyaknya kegiatan-kegiatan ini membutuhkan orang-orang yang bantu untuk penyediaan konsumsi dan lain sebagainya. Nah, pada waktu itulah beberapa orang ibu-ibu yang sejak lama sudah aktif di wihara, ketika wihara mati suri itu mereka masih hadir-hadir juga. Nah, ibu-ibu inilah kemudian mempunyai ide mendirikan satu organisasi yang bernama Wanita Buddhis Wihara Buddha Warman Padang. Ya, tidak Wanita Buddhis Indonesia Kota Padang, karena waktu itu di pusat pun Wanita Buddhis Indonesia juga belum terbentuk. Ya, nah jadi waktu itu berdiri, anggotanya tidak ada, karena memang tidak banyak umat kita pada waktu itu. Terpaksalah beberapa orang yang dianggap simpatisan, agamanya tidak jelas, entah agama Buddha, entah enggak, ya pokoknya diajaklah, ya karena ketuanya atau wakil ketuanya waktu itu Ibu Funglan almarhumah, wakilnya Tante Sam almarhumah juga. Ya, jadi kawan-kawannya ini yang diajak untuk masuk ke organisasi Wanita Buddhis. Dan memang saya dulu paling cerewet. Ya, saya ini paling cerewet. Apa cerewet saya? Cerewet saya, nafas agama itu tidak boleh lepas. Ya, jadi kalau ada anggota yang aktif, katanya aktif, ya, tapi hanya untuk hura-hura, jalan-jalan, makan-makan, saya tidak suka tuh. Dari dulu sampai sekarang. Jadi kalau ada orang-orang yang model begini, kalau saya tidak suka, itu memang sifat saya dari dulu. Ya, nah mereka tidak mau ikut sembahyang, tidak mau. Tapi kalau misalnya, ayo nanti kita piknik, pergi orang ramai, tapi sembahyang tidak mau. Bahkan ketemu di rumah duka kita sedang sembahyang, mereka sedang melayat, bukan malah ikut gabung, malah pulang. Ya, pernah dengar saya, pulang-pulang kita lagi, orang Buddhis sudah datang, kok sembahyang lama nih, pulanglah kita lagi. Nah, itulah isi Wanita Buddhis Buddha Warman pada waktu itu. Ya, tetapi pelan-pelan mulai diperbaiki. Ya, orang-orang tua murid, nah di wihara ini banyak yang terbalik sampai sekarang. Anaknya aktif dulu, nanti baru mamanya. Anaknya belajar agama dulu, nanti kita kirim brosur kegiatan ini kegiatan itu, lama-lama mamanya yang aktif. Banyak yang begitu. Nah, akhirnya berjalanlah Wanita Buddhis ini. Yang terbantu pertama wihara tentu. Kalau ada kegiatan-kegiatan wihara, kita tidak perlu beli-beli.
semua disediakan oleh ibu-ibu wanita Buddhis. Itulah kekuatan wihara kita. Orang kadang-kadang lihat, wih, ada Dharma Santi Waisak, ya, makan segitu banyak, berapa biayanya tuh? Nah, sebenarnya tidak banyak biaya karena banyak yang bantu berdana, banyak yang bantu kerja. Itu kekuatan. Jadi ini tidak boleh hilang. Kalau kita hilang, artinya kita kehilangan nafas dari awal wanita Buddhis wihara Buddha Warman Padang ini. Mudah-mudi juga terbantu. Selain wihara, mudah-mudi ada kegiatan bazar Maga Puja. Nah, kan saya ada pernah cerita. Dulu ketika budaya Tionghoa dilarang, ya, oleh Kepres atau Impresnya Pak Harto, kita tidak bisa adakan. Tapi semangat di dalam ini untuk selain mengembangkan agama Buddha juga mempertahankan tradisi dan budaya Tionghoa yang baik. Ya, saya pengamat tradisi dan budaya Tionghoa. Ya, budaya Tionghoa ini sudah sangat lama umurnya, sudah lebih dari 5.000 tahun. Ya, tidak banyak bangsa di dunia ini yang punya budaya setinggi itu. Ya, dicatat dalam sejarah yang ada itu Mesir, lama juga, kemudian Tiongkok sendiri. Nah, kita mau merayakan tapi tidak bisa, sehingga dipakailah walaupun sebenarnya kurang cocok, banyak juga yang kritik, ya, apa bazar Maga Puja. Ada yang bilang Maga Puja itu kan hari suci, kok jadi bazar, kan begitu, ya. Tapi tidak apa-apa, yang penting niatnya, tujuannya mulia. Nah, itu pun ditunjang oleh ibu-ibu dari wanita Buddhis. Ya, lama Tantalan dan pasangan Tantalan dan Ibu Sam ini megang wanita Buddhisnya lama. Kalau dulu kita tidak terlalu idealisme demokrasi lah, 5 tahun sekali ganti, 5 tahun sekali ganti. Orang yang ganti itu kalau lebih baik itu bagus, tapi kalau yang ganti itu justru menjadi tidak lebih bagus, sebenarnya tidak perlu diganti. Ya, banyak kita lihat negara-negara yang sistem kerajaan tetapi makmur, ya, tidak pernah ganti-ganti. Mana pernah orang teriak Ratu Elizabeth suruh turun takhta sudah sekian tahun? Tidak ada. Ya, dia tetap saja. Ya, di Tiongkok seumur hidup banyak. Jadi kadang-kadang kita ini terlalu terlalu idealis. Ya, sebenarnya agama tidak perlu. Paus di Katolik pun tidak ada masa jabatannya, diganti ketika meninggal. Dalai Lama juga tidak ada ganti. Mana Dalai Lama diganti? Tidak ada, sampai meninggal nanti baru ada penggantinya. Ya, tapi kita kan idealis. Ya, jadi dulu awalnya jalan saja, yang penting ada yang mau ngomandoi dan dia sanggup. Oh, kalau dipilih ketuanya malah di belakang, nah, itu kan tidak cocok. Ya, ketua itu harus di depan, lokomotif. Kalau lokomotifnya sudah tidak bergerak, bagaimana lagi gerbongnya bergerak? Kan namanya mistik. Nanti kalau lokomotifnya tidak bergerak, tuh gerbongnya bergerak, namanya mistik. Ya, dunia lain kok bisa bergerak, tidak ada yang narik, kan begitu. Ya kan? Nah, inilah. Jadi akhirnya berlanjutlah. Ya, sampai kita bisa bangun di wihara di Jalan Muara nomor 34 ini. Ini tidak sedikit juga peranan dari wanita Buddhis wihara ini. Ya, uang kasnya juga disumbangkan. Kemudian beberapa orang ibu-ibu yang aktif di wanita Buddhis ini cari dana untuk bangun wihara. Ya, mereka dengan dana pribadi, ya, pergi ke Jambi, ke Palembang, ke Jakarta, ya, ke Bandung, kemana-mana untuk cari dana untuk membangun wihara Buddha Warman Padang ini. Nah, inilah kisah perjalanannya. Nah, kemudian kita di wihara ini sudah cukup berkembang, anggotanya mulai banyak, ya, berbagai kegiatan sudah banyak kita adakan. Ya, nah sekarang syukurlah sudah sampai pada usia ke-36. Namun hari ini saya ingin mengingatkan
pandemi COVID ini betul-betul kita rasakan dampak negatifnya. Ya, selain dampak negatif terhadap kesehatan, banyak dampak negatif lainnya. Walaupun sebenarnya tanpa kita sadari ada dampak positif dari COVID ini. Ya, sekarang kita lihat dampak negatifnya dulu. Biasanya wanita Buddhis wihara ini setiap bulan ada namanya pertemuan bulanan. Ada arisan. Ya, karena saya tidak wanita, jadi saya tidak campur. Saya tidak tahu tuh. Saya tidak tahu apakah masih ada iuran arisannya atau tidak. Ya, yang jelas mungkin sudah lebih setahun. Sudah lebih setahun kita ini tidak ada bertemu. Ya, kita tidak ada bertemu, tidak ada bertatap muka, dan ini bisa membuat persaudaraan kita sedikit merenggang. Ya, nah tapi sebelumnya saya berbicara, apapun namanya organisasi di wihara ini, mulai dari majelis, persamuan umat wihara, wanita Buddhis Indonesia, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, wanita Buddhis Indonesia, persaudaraan muda-mudi, sekolah minggu, dan lain sebagainya. Ya, kita ini beragam. Ini yang dibilang bineka. Bineka, betul bineka. Ada orang Padang asli, ada orang Palembang, ada orang Kerinci, ada orang Payakumbuh, ya macam-macam. Ya, bineka. Ya. Tetapi ada perekat kita. Perekatnya apa? Bukan Aika Ebon, bukan Alteco. Perekatnya adalah Dharma. Dharma inilah pengikat kita. Kita bersatu di sini. Kalau di Sekongsi, apa perekat mereka? Marganya sama. Sama-sama Tan, sama-sama Lim, ya, Cinang. Kalau di kongsi besar Hyati, saudara seperkumpulan. Nah, kita sini apa perekatnya? Ini jangan pernah kita lupa. Perekat kita adalah Dharma. Tidak ada yang lain. Sama-sama kaya juga enggak, ada yang kaya, ada yang miskin. Ya, enggak sama. Asal kota enggak sama. Tadi saya sudah sebut macam-macam beragam-beragam. Ya, enggak sama. Terus apa yang bisa merekat kita menjadi bersatu, menjadi solid? Ya, menjadi solid seperti gunung, kan ada lagunya tuh, lagu mindfulness. Ya, menjadi solid itu adalah Dharma. Nah, oleh sebab itu, walaupun selama setahun ini kita tidak bisa bertemu muka dalam pertemuan-pertemuan bulanan yang diadakan oleh wanita Buddhis, ya, tetapi kalau Dharma ini tetap kita jaga, perekatnya tetap kuat. Tetapi kalau Dharmanya tidak kita pedulikan, pertemuan tidak ada kita adakan, kita ini menjadi tercerai-berai. Ya, tercerai-berai. Nah, ini yang perlu kita sadari bersama. Ya, kita tidak tahu kapan COVID ini berakhir. Pemerintah memprediksi kalau untuk pendidikan mudah-mudahan nanti Juli sudah bisa kembali pembelajaran tatap muka, tetapi tentu saja dengan kenormalan baru. Ketika sudah sekian persen penduduk Indonesia divaksinasi, 100% mungkin tidak bisa. Tapi sekian persen sudah divaksinasi, COVID ini dengan sendirinya akan menurun. Ya, akan menurun. Tetapi apakah ini bisa tercapai? Mudah-mudahan. Ya. Nah, sekarang bagaimana? Kita hari ini merayakan hari ulang tahun wanita Buddhis Wihara Buddha Warman Padang yang ke-36. Nah, harusnya pengurus-pengurus ya membuat penilaian sendiri. Ya, sampai di mana COVID ini berdampak negatif terhadap kita. Ya, kalau
kekompakannya, persaudaraannya, solidaritasnya sudah berkurang, harus kita tumbuhkan lagi. Dan bagaimana caranya? Bagaimana cara kira-kira? Kita belum bisa ketemu. Ibu-ibu berani adakan pertemuan bulanan? Berani? Ya, kalau berani tidak apa-apa, tapi tetap ingat ya protokol kesehatan. Nanti ada satu ceramah saya, temanya adalah stay strong with mindfulness. Orang bilang, COVID, agama bisa buat apa? Mana Buddha lindungi kita? Mana Kuan Im lindungi kita? Saya katakan, Buddha melindungi kita. Di tengah-tengah badai COVID ini, Buddha melindungi kita. Wihara kita bisa eksis begini, dilindungi Buddha. Tapi lindungi Buddha tidak sama dengan kita melindungi kalau hujan pakai payung, enggak. Buddha melindungi dengan ajarannya. Orang yang melaksanakan Dharma, pasti dia akan dilindungi oleh Dharma. Dia agak beda konsepnya. Kalau yang lain itu dilindungi seolah-olah Tuhan jaga kita. Enggak. Itu bukan konsep Buddhis. Ya, Buddha mengajarkan kita Dharma. Ketika kita hidup sesuai dengan Dharma, disitulah timbul perlindungannya. Dhamma have rakanti dhamma caring. Dharma melindungi orang yang melaksanakannya. Ya. Jadi kalau memang ada rencana pertemuan, silakan. Tetapi ingat sekali lagi, protokol kesehatan secara ketat dan berkesadaran. Ya, tidak cukup. Protokol kesehatan itu petunjuk dari tokoh-tokoh ahli-ahli kesehatan. Petunjuk dari Buddha, mindfulness, sadar setiap saat. Kita ini sering lupa. Ya, jadi ada orang cerita, oh saya latih kesadaran. Kalau bisa dia buktikan dalam kehidupan sehari, baru. Kalau enggak, omong kosong. Begitu juga orang meditasi. Kalau dalam kehidupan sehari-hari masih meledak-ledak, tidak keruan-keruan, omong kosong. Kepada siapapun belajar, tidak ada meditasi, nol. Begitu juga kita. Nah, kalau dalam pertemuan bulanan, ya protokol kesehatan dijaga. Ya, yang paling berbahaya itu sekarang sudah diakui. Padahal saya sudah lebih dulu bilang saya tidak ahli kesehatan, tapi saya mengamati dari banyak kasus. Ya, ketika berkumpul, apalagi ada makan. Nah, pertemuan bulanan kan ada makan kan. Nah, kalau makan kan masker dibuka. Mana ada orang makan pakai masker? Orang sakit tuh makan pakai masker. Ya kan, dibuka masker, dan kebiasaan orang kita makan sambil ngobrol. Disitulah terjadi penularan. Banyak orang-orang yang saya tahu kena ketika ditelusuri waktu makan. Nah, kalau kita selalu sadar, ini pasti bisa terhindar. Ya, jadi tidak apa-apa. Walaupun nanti ada orang bilang kalau nanti Kotinti adakan pertemuan bulanan, pasti teriak di luar itu saya juga. Sok warna Romo itu berani-berani ya, sekolahnya buka, wiharanya adakan kebaktian, orang belum berani. Ada, betul. Saya kemarin telepon Pak Han, kemarin saya sudah cerita. Pak Han Surya Lukman. Ya, kemarin saya telepon, saya minta tolong susunkan teks, ya, not lagu Mars Wihara. Sudah kirim ya Pak Tri. Nah, nanti bisa di print, Pak Jes sudah buat notnya, tinggal kita nanti suruh orang yang main organ gimana bunyi musiknya. Kita selama ini nyanyi Mas Wihara kan tidak pakai musik kan. Nah, ini ada musiknya. Ini Pak Han cerita saya, pas di sebelah rumah Pak Han itu 3 ruko itu jadi wihara. Namanya Wihara Dharmaguna. Dharmaguna itu guna Dharma. Saya tahu terbalik mungkin ya. Kata Pak Han, ya sejak COVID dulu bulan Maret tahun lalu sudah tutup. Ya, tutup. Bantainya tidak menetap di situ, kadang pergi lebih lama pergi daripada baliknya. Ya, dari 3 ruko itu 1 aja yang buka. Apa? Lantai bawahnya, karena di sana ada kantor MBI, sekretariat MBI-nya buka, wiharanya tidak ada kebaktian lagi. Kemarin CIP
Dikumpul lagi, coba adakan Liam Keng lagi. Ternyata cuma 2 orang yang datang. Jadi Liam Keng. Ya, jadi betul sudah terdampak negatif kan, betul. Ya, jadi kadang-kadang mereka tidak berani karena tidak mengerti, tidak tahu mindfulness. Kita adakan mereka marah, mereka tidak senang. Banyak orang itu tidak senang wiharaannya ada. Kita adakan cengbeng aja banyak orang cerita ini begini begitu. Padahal kita adakan bukan gegabah. Kita itu betul-betul penuh perhitungan supaya aman. Tidak ada kita yang mau sakit. Saya juga tidak mau sakit. Ya, jangan bilang oh mau berani-berani. Ya kan tantangannya nyawa saya. Masa saya sia-siakan? Ya kan. Nah, kita pasti adakan dengan menjaga betul secara ketat protokol kesehatan. Seumpamanya nanti Bu Kotintin mengadakan pertemuan bulanan, boleh, silakan. Patuhi protokol kesehatan. Masuk, ya kalau yang demam tidak usah datang, kasih tahu. Nyinyir tidak apa-apa. Yang demam tidak usah datang. Kalau mau pakai termogan silakan. Cuci tangan. Tidak ada, oh gua harus cuci tangan dari rumah, ini tangan gua bersih. Bersih semua, nah, tangan kita ini nampaknya bersih. Bukan kotor karena lumpur, bukan kotor karena kotoran. Kotor itu karena virus. Virus itu udah lihat dengan mata. Pakai mikroskop pun udah lihat ya. Dia mesti pakai mikroskop elektronik. Itu baru bisa kelihatan. Nah ini karena tidak mengerti kan. Tangan gua bersihnya suruh cuci kan, ya mau lagi lah ya. Nah, tangan gua bersihnya suruh cuci kan. Bukan itu. Nah, di belakang sediakan hand sanitizer. Ketika makan jaga jarak. Kadang-kadang ada yang marah lah ya. Ada, saya tegur kan, ayo jaga jarak. Ini mana, tiap sebentar jaga jarak, jaga jarak. Saya tahu itu, masa saya tidak tahu. Ada yang ngomel, ada. Tapi tidak apa-apa. Karena apa? Saya berbuat baik. Yang dilarang Buddha kan berbuat jahat. Ya, saya bilang jaga jarak ya, pakai masker ya. Orang mau tersinggung, itu urusan dia. Urusan saya sudah jalankan. Berbuat kejahat, berbuat kebaikan. Sudah baik, saya sudah. Saya memperhatikan kesehatan orang. Ya. Nah, jadi hari ini wanita Buddhis Wihara Buddha Warman Padang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-36. 36 bukan usia yang muda. Tetapi untuk sebuah organisasi agama ini harus kita buktikan lagi. Ya, selain kegiatan-kegiatan pertemuan bulanan, arisan, jalan-jalan, kemarin kemana? Terakhir sebelum COVID kan jalan-jalan kan. Nah itu bagus. Tetapi sekali lagi saya bilang, kalau perkatnya tidak kita perhatikan, nanti dia akan tercerai-berai. Berkatnya. Apa berkatnya tadi? Aika Aibon. Apa berkatnya? Dharma. Ya, artinya apa? Semua kita harus selalu lebih mendalami, lebih memahami, lebih mempraktikkan Dharma. Kalau tidak tercerai-berai. Kalau tidak kerabang kosong, pernah lihat kerabang kosong? Ya, sarang tapi kosong, tidak ada isi apa-apa lagi. Ada, tapi tidak ada isi apa-apa lagi. Karena sudah tercerai-berai. Ya, jadi hadiah ulang tahun dari saya, nasihat, perhatikanlah Dharma. Ya, tidak bisa hadir pada pertemuan bulanan, hadir puja bakti. Tidak bisa hadir puja bakti, saksikan live streaming. Nah, ini saya ingatkan, kita semua yang masih mau jadi pengurus, harus belajar teknologi untuk internet ini. Mau tidak mau. Kedepannya kalau COVID ini masih berlangsung lama, akan banyak digunakan media-media yang di-share secara online atau internet. Rapat, meeting, ceramah, dan lain sebagainya sudah dilakukan secara online. Yang tidak mau akan tergilas, akan terlindas oleh zaman. Betapapun hebatnya kita, betapapun kayanya kita, akan terlindas oleh zaman. Ya, ingat cerita dinosaurus
Dinosaurus itu binatang raksasa yang besar sekali, kuat sekali. Kalau nonton filmnya, ya Jurassic Park kan pernah lihat ya, nah itulah dinosaurus zaman dulu, kuat sekali. Sekarang mana perginya? Fosil, ya tertimbun jadi fosil-fosil. Mengapa? Karena dinosaurus tidak bisa bertahan dengan perubahan zaman, tidak bisa mengikuti. Dinosaurus itu sejaman dengan kecoa. Ya, sejaman itu waktu ada dinosaurus, kecoa sudah ada juga. Tapi kecoa bertahan karena apa? Kecoa bisa menyesuaikan diri. Berlanjut sampai sekarang. Dinosaurus karena tidak bisa beradaptasi, punah dia. Kita juga begitu. Ya. Nah, wihara akan siap selalu memfasilitasi umat untuk bisa belajar dharma. Ya. Nah, nanti saya akan bicarakan juga. Ya, jadi ini masih dalam rangka ulang tahun Wanita Buddhis yang 36. Saya atas nama pribadi dan atas nama Persamuan Keluarga Besar Persamuan Umat Buddha Wihara Buddha Warman Padang, dan sekaligus juga mewakili Majelis Budayana karena tidak ada sambutan dari Majelis Budayana, dan seluruh keluarga besar Wihara Buddha Warman Padang mengucapkan selamat ulang tahun ke-36 pada Wanita Buddhis Indonesia Wihara Buddha Warman Padang. Semoga makin maju dan makin berjaya. Sadu, sadu, sadu. Nggak mau sadu amin boleh juga. Ya kan panjang lama. Ya, sadu-sadu amin saja boleh juga. Nggak apa-apa. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, hari ini saya juga ingin menyampaikan bahwa tanggal 31 hujan. Oh iya. Nah, ini berkah nih. Ya, berkah Wanita Buddhis Wihara Buddha Warman. Ya. Hari Rabu ya. Rabu tanggal 31 Maret bertepatan dengan Jigwe Capkau. Jigwe Capkau adalah hari kemuliaan, hari kebesaran Kuan Im Pusat. Ya, hari kemuliaan Ibu Dunia, Bodhisattva Mahasatwa Avalokitesvara. Ya, jangan lupa yang punya kesempatan hadir, ada 2 rangkaian puja bakti. Yang pertama siang jam 11 ada upacara sangkung, kungfo, dan kemudian sore jam 6 hari Rabu tanggal 31 Maret ada upacara pembacaan Pumenting. Ya. Nah, bagi yang ingin mendapatkan air berkah, Heri bisa bantu nanti. Nah, tuh ada Heri bisa ambil kupon air berkahnya. Ya. Ya, dengan Pak Heri nanti. Kemudian Bapak Ibu serta saudara-saudari, hari Jumat, nah ini Gayuang Basambuik namanya. Ya, saya berapa kali bilang semangat saya bergelora untuk tetap di tengah-tengah badai pandemi COVID ini tetap eksis wihara dan pembabaran dharma. Tapi sayang tidak banyak tanggapan. Tidak banyak tanggapan. Pertama, masih semua saya kerjakan sendiri. Ya, kalau Bapak Ibu yang sempat pernah lihat rekaman-rekaman ceramah di YouTube Dharma is my way, itu kerja saya sendiri. Saya badandan sendiri, sisir rambut sendiri, syuting sendiri, ketawa sendiri, ngomong sendiri, rekam sendiri, edit sendiri, kasih lagu sendiri, semua sendiri, kirim pun sendiri. Kalau orang yang berpandangan picik, dia bilang, ceramahnya hanya promo sendiri. Kalau saya tidak promo ceramah saya, siapa yang promo? Ada yang bantu? Tidak ada, tadi semua saya kerjakan sendiri. Tapi saya peduli aja. Ada juga yang bilang, masa promo ceramah Romo sendiri? Saya tanya, kalau tidak saya, siapa lagi? Seolah-olah kalau saya promo ceramah saya kurang bagus. Mengapa kurang bagus? Niat saya kan baik. Ya kan? Niat saya kan baik. Saya lanjut saja. Mau dengar jadi, tidak mau dengar tidak apa-apa. Ya kan? Ternyata sekarang Gayung bersambut.
Pak Jum kasih saran ke saya, kasih masukan, memfasilitasi. Nanti, ini ujian pertama, kita akan mengadakan yang namanya Dhamma Sakaca, berbincang-bincang Dharma tapi online. Ya kan, kalau sekarang sini kan ditanya, ada pertanyaan, Bapak Ibu, tanya si Hendrik, marah lagi sama si Hendrik. Nyonya saya tanya entah apa-apa, bertanya bertele-tele. Apa adanya yang mau nanya, yang lain tidak tanya. Kadang-kadang yang dia tanya itu bermanfaat juga bagi Anda. Iya kan, dia tanya kan, kita marah-marah. Oh ini tak apa-apa ya tanya, tapi ternyata yang dia tanya itu ada manfaat bagi kita. Kita tidak mau bertanya. Seolah-olah sudah tahu, tapi belum tahu. Ya, malah ada. Nah ini di kalangan pandita sendiri. Kemarin saya tanya, siapa yang pernah lihat ceramah saya yang terakhir mengenai Cheng Beng? Tidak ada satu orang pun yang lihat. Patah semangat, oh enggak, semakin bergelora. Nah, yang tidak mau ya tidak apa-apa, ya yang mau saja. Nah alasannya apa? Ada yang alasannya tidak mengerti. Nah, makanya malam hari ini dalam rangka Dhamma Sakaca online ini nanti narasumbernya saya, ya UP Sudarma, pakai SL belakangnya Pak, bukan gelar, bukan sarjana laut, enggak. SL itu singkatan nama. Kalau Sudarma saja banyak loh. Ya, di Sibolga ada, kita sudah meninggal, enggak tahu ada. Pendeta juga, sudah tua, namanya Sudarma juga, jadi pakai SL belakangnya. Bukan SE, kalau SE ini ketangkap saya. Ya, karena saya enggak ada SE, enggak ada. SL. Ya, harus tambahkan SL-nya. Kemudian hostnya Alung. Nah ini Dhamma Sakaca online ini temanya adalah Cheng Beng dalam sudut pandang agama Buddha. Kita lagi hangat-hangat Cheng Beng kan, ya apalagi sekarang Cheng Beng tahun lalu sudah kena COVID, tahun sekarang masih kena COVID juga. Ya kalau Idul Fitri sudah dikeluarkan larangan mudik. Cheng Beng ini karena tidak terlalu populer dan juga tidak terlalu banyak populasi orang Tionghoanya, pemerintah diam saja. Tapi kita ada yang nekat-nekat juga, ya harus pergi ke bukit juga. Tidak boleh siang hari, malam-malam, tengah malam pergi ke bukit. Apakah sampai seperlu itu? Nah itu pertanyaannya. Jadi nanti dari sudut pandangan agama Buddha, Cheng Beng itu gimana? Nah ini nanti acara ini akan diadakan secara online dengan menggunakan Zoom. Ya, menggunakan Zoom diadakan pada hari Jumat tanggal 2 April tahun 2021 jam 7 malam. Nah, kalau ini terdata nih. Nanti mendaftar sama Pak Jum. Siapa kalau yang mau ikut mendata. Ya, jadi sehingga nanti tahu siapa yang masih berminat belajar Dharma, siapa yang tidak. Ya, menjadi pandita kalau kita tidak belajar itu sama bohong saja, keliru nanti. Ya, harus mau belajar. Tidak usah tanya ke saya, tanya aja ke Ketua Wanita Buddhis, Bu Lucy Salim, coba tanya. Kalau seorang pandita sudah tidak mau belajar Dharma lagi, boleh tidak? Tanya saja. Nah, kalau nanti kalau bilang saya bilang kan, tanya sama Bante boleh juga lah, tidak apa-apa juga. Ya. Jadi nanti yang mau, ini ada brosurnya, kemarin sudah beberapa kali kita kirim di grup, nanti bisa menghubungi Pak Jumadi untuk pendaftarannya, dan kemudian juga untuk mendapatkan ID, meeting ID-nya, dan kemudian juga paskotnya, ya paskotnya, kode untuk masuk mengikutinya. Hari Jumat 2 April 2021, jam 19 sampai selesai. Kesempatan untuk bertanya. Nah, tapi sebaiknya sekali lagi, ya karena cerita ini sebenarnya cerita itu juga, tapi banyak kita tidak mengerti karena dinamika kehidupan ini, Cheng Beng ini semakin aneh-aneh. Ada pernah lihat di WhatsApp orang menari pakai pakaian minim-minim, menari di kuburan, katanya dalam rangka Cheng Beng.
Saya meragukan itu, apa itu betul atau diedit atau apa. Ya, ada lagi pernah di depan peti jenazah itu orang pakai bikini menari. Saya tidak masuk akal juga. Mungkin ada orang yang ingin merusak budaya Tionghoa supaya orang semakin benci. Karena waktu kecil saya alami. Ya, kita kan kalau kecil-kecil waktu Xinjiang itu kan pergi ke rumah tetangga. Ya, saya ingat walaupun tetangga saya itu tidak kasih duit, dikasih kana. Kana itu yang manisan Tiongkok itu. Ya, di Tanah Kongsi ada yang jual itu. Kalau Xinjiang pergi Tiongkok, tidak ampau dikasih kana. Kita senang. Nah, tapi kemudian ada ejekan begini. Waktu Imlek dilarang oleh Pak Harto, sekolah-sekolah harus sekolah, kecuali yang orang tuanya kental Chinese-nya tetap libur. Nah, saya termasuk tetap libur. Besok pergi ke sekolah, besoknya dibully. Menambang, pergi menambang. Tahu menambang ya? Kalau orang Padang menambang tahu ya. Oplet itu keliling-keliling, pergi menambang namanya itu. Cari duit. Ya, ada yang malu. Tahun depan tidak mau libur lagi daripada dibully menambang, menambang. Ya, itu caranya. Jangan ini juga begitu. Ya, ada orang meninggal, ada orang cengbeng, terus di kuburan ini panggil penari-penari yang muda-muda terus menari yang seksi-seksi di depan kuburan. Ya, saya kurang yakin itu betul atau itu hanya untuk merusak. Seolah-olah cengbeng itu keliru, tidak perlu. Ya, saya kira nanti malu kita cengbeng, nanti orang ketawakan seperti itu. Ya, ini kesempatan untuk bertanya. Tetapi kalau Anda supaya timbul inspirasinya untuk bertanya, buka lagi YouTube Dharma is my way, cengbeng di tengah pandemi COVID-19. Itu ceramah yang saya upload di YouTube Dharma is my way tahun yang lalu, bulan April tahun 2020. Ya, buka. Nah, yang jadi masalahnya katanya banyak yang tidak bisa buka YouTube, tidak bisa Zoom. Nah, nanti hari ini kita fasilitasi beberapa orang nanti bantu mungkin mendownload dulu Zoom-nya. Ada Pak Jumadi, ada Pak Tri, ada Adi, siapa lagi yang mau bantu? Ya, kita bantu ibu-ibu kita ini yang belum bisa, supaya mereka bisa ikut. Ya, kalau sudah bisa ikut, nanti bagaimana caranya, baru mendaftar pada Pak Jum. Dah sulit-sulit. Jangan vonis diri kita, saya sudah tidak bisa belajar lagi. Itu nama vonis diri. Ya, kalau bilang tua, saya kan sudah lansia juga. Ya, yang paling tua di antara kita ini mungkin yang hadir sekarang Bu Ye. Enggak juga berapa selisih dengan saya. Bu Ye umur berapa? Berapa? 56. Hah? 78. Wah, ya 78. Oh, 78 jauh. Saya pikir masih muda juga. Saya pikir 56. Ya. Nah, kalau itu sudah tua tuh. Tapi ingat Mahathir Muhammad 92 atau 93. Jadi Perdana Menteri. Ya. Nah, jadi yang mau belajar. Ya. Kalau ada mau pertanyaan, daftarkan sama Pak Jum. Nanti saya mau bertanya, jadi digilir. Ya, jangan sampai pertanyaannya sama. Ya, silakan supaya orang lain lihat. Saya bilang sama Pak Jum, kalau diadakan ceramah ini secara online ini ada baiknya. Banyak orang bisa ikut. Tetapi seumpamanya tidak ada orang ikut, tahu orang isi perut Wihara Buddha Warman Padang ini, umatnya tidak minat Dharma, ketahuan. Ya, inilah dilema kita di wihara ini, dan ini harus sama-sama kita pecahkan. Dilema yang pertama, yang tua sudah gaptek,
tidak mau belajar lagi. Yang muda tidak mau peduli. Nah, terus mau bilang apa lagi? Bohwat. Oh, saya tidak mau bilang bohwat. Saya harus berjuang. Ya mudah-mudahan di share Dharma ini kurang mau dia lihat. Dia bisa. Itu dilema pertama. Yang kedua, yang tua-tua dia mau tapi dia tidak bisa. Nah, hari ini kita pecahkan masalah pertama dulu. Yang tua-tua yang tidak bisa belajar. Kalau memang betul-betul semangat belajar. Ada Pak Jum, ada Pak Tri, ada Adi, mungkin juga ada Alung, ada Daniel, ada Jeffrey. Tunjukkan bagaimana buka YouTube, bagaimana buka Zoom. Kalau belum ada, di-download dulu aplikasinya. Ya, ke depan harus, kita tidak bisa ndak. Ya, sekarang anak-anak sekolah sudah mulai pakai itu. Mama-mamanya yang dulu tidak bisa. Kalau mama-mama ini kan WA, Zoom tidak pelajari, YouTube tidak pelajari. Yang sekarang pelajari apa? Selain WA apa lagi? TikTok. Ya kan ada yang TikTok enggak? Oh, ada lah TikTok. Ya, itu populer tuh. Nah, ada Dharma bisa di TikTok kan enggak? Nah, saya enggak tahu tuh. Ya, kalau Dharma ada bisa TikTok kan, kita TikTok kan seperti TikTok semuanya. Ya, nah itu. Kemudian, nah ini jangan lupa ya, nanti yang terakhir. Oh enggak, ini yang apa dulu? Cengbeng lagi. Tadi cengbeng itu kita istilahkan untuk orang yang baru meninggal. Tetapi sebenarnya tidak ada larangan. Tadi juga banyak orang-orang yang sudah lama meninggal disembayangkan. Tidak apa-apa. Ya. Pokoknya dikasih pilihan. Kalau semua tanggal 4, di luar tanggal 4 tidak kita layani, kan kasihan juga. Makanya kita adakan hari ini. Kalau nanti puncaknya tanggal 4 April. Ya, di kalender tanggal 5 rumah betul. Ya, di kalender tanggal 5. Mengapa kita tanggal 4? Karena jadwalnya vaksinasi kedua di HTT itu tanggal 5. Kalau kita paksa adakan, ada beberapa orang pandita kita yang akan mimpin ikut vaksinasi di sana. Katakan, oh dia pagi jadwalnya, iya kalau lancar. Kalau tidak lancar, iya pagi betul. Habis vaksinasi pusingnya, ya kan? Nah, jadi maka kita adakan tanggal 4. Tanggal 4. Tapi saya lihat kemarin di TV Tiongkok, tanggal 4 juga. Saya tidak tahu apa jawabannya, mengapa tanggal 4, harusnya tanggal 5. Ya, tapi boleh saja, tidak jadi masalah. Ya, jadi bagi yang belum ikut, silakan mengisi formulir dan segera mendaftarkan namanya di bawah. Ya, untuk upacara patidana dalam rangka Cengbeng. Hari Minggu tanggal 4 April jam 10 sampai selesai. Ya, sampai selesai kira-kira setengah 1 atau jam 1 kurang seperempat. Nah, kemudian Bapak Ibu yang terakhir, bukti bahwa kita tidak pernah menyerah dengan keadaan. Ya, tahun ini Bina Widya tetap kita adakan. Walaupun tidak tatap muka, Bina Widya tetap kita adakan. Nanti untuk jadwal lengkapnya bisa dilihat. Yang jelas kita mulai dari tingkat SMA dulu. Habis SMA, SD, habis SD, SMP. SMA 4 hari, SMP 4 hari, SD 2,5 hari. Sebagian besar kita lakukan secara online. Dengan Zoom ataupun dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Ya. Tahun ini Bapak Ibu yang mau nyumbang makanan untuk anak-anak Bina Widya tidak bisa, karena mereka tidak datang di sini, tidak menginap di sini, tidak makan di sini. Nah, tetapi ada hal lain yang perlu saya ketuk pintu hati Bapak Ibu sekalian. Bina Widya kali ini kita mengundang banyak Bante, tapi dari jarak jauh online.
ada beberapa Bante yang sudah mau. Ya, sebagaimana biasa, setiap pembicara ini biasanya dapat honor. Tentu kita juga pikirkan. Ya, kemarin saya diundang oleh Suhu Nengxu. Suhu Nengxu ini bukan Sangga Agung, beliau Sangga Mahayana. Berdialog dengan beliau, saya tidak mikirkan, sekali lagi saya tidak mikirkan honor-honor itu, saya mikirkan. Ya, ternyata keesokan harinya ada kue sampai di rumah. Saya lihat, dari Suhu Nengxu. Nah, rupanya beliau memberi honor saya berupa kue tadi. Ya, dan kita juga harus lakukan seperti itu. Ada pembicara dari Jakarta yang kita undang, Moming, ada Bante Budi, Bante Putra, Bante Gupta, Bante Badra, Bante apalagi tadi, Bandu, Bante Sumana dari Papua, kita undang untuk pembicaraan secara online. Inilah yang saya katakan, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus belajar kecanggihan teknologi informasi ini. Dunia ini berubah cepat sekali. Siapa yang tidak mau berubah, dia akan tertinggal, akan tergilas, bukan hanya tertinggal, akan digilas oleh zaman. Jangan sampai itu terjadi. Ya, nah, jadi bagi Bapak Ibu yang mau ikut membantu menunjang pembiayaan untuk Bina Widya tahun ini, silakan nanti menghubungi Pak Tri. Pak Tri ada di bawah. Jadi kalau Heri urusannya air berkah dan pendaftaran Cengbeng, Pak Tri sudah pulang belum? Ada di bawah. Tadi mencikok sebentar. Ya, nah, Pak Tri nanti mengurus mengenai Bina Widya. Ya, dan penggalangan dana untuk Bina Widya ini kita buka sampai Bina Widyanya. Nanti sampai pelaksanaan Bina Widyanya pertengahan April, tanggal 15 April kita mulai untuk tingkat SMA, terus SD, dan kemudian terakhir SMP. Ya, mungkin dari saya cukup itu. Ada yang mau bertanya mungkin atau mengingatkan? Oh ya, kita sudah mulai pembacaan mantra Tapecho sejak hari Jumat yang lalu. Ya, Jumat, kemudian Sabtu Capgo, hari ini tidak. Besok hari Selasa, hari Senin dan Selasa kita akan lanjutkan pembacaan Tapecho Mahakaruna Dharani, mantra Mahaweras Asi dari Kuan Im sebanyak 108 kali. Nah, ini ada tinggal beberapa kali lagi. Yang mau bergabung silakan. Ya, Tapecho terkenal sebagai mantra yang punya kekuatan yang luar biasa. Ya, kalau bisa yang hadir usahakan cai. Kalau tidak bisa 1 hari full, setengah hari. Ya, atau sebelum ke wihara swaya, gosok gigi. Ya betul tuh, Bu ya, betul ya, swaya ya. Kan belajar bahasa Mandarin juga. Ya, gosok gigi dulu sehingga ada daging sapi, daging babi, daging ayam nyelip di sini. Nah, diucapkan mantra. Ya. Baik, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Dharma. Demikian, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Selamat malam, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.